Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a waja'alahu ghutsaan ahwa ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyyinal mustafa wa habibinal mujtaba khairil anami wal wara wa khairi man wudi'a thara Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla fil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu bihil gummah wa jahada fi sabili rabbih haqqal jihad hatta atahu min rabbihil yaqin wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun wal iyadu billahi amma ba'd. Ya ayyuhal kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, itu salat berjamaah. Salat bersalam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, di minggu pertama bulan ini kita pernah membahas terkait adab-adab Rasul dan bagaimana cara mencetak generasi pejuang ya. Bagaimana caranya supaya generasi setelah kita nih, anak-anak kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, murid-murid kita semuanya menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi kita. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini ya, mungkin tidak melanjutkan tema tersebut, kita beralih ke tema yang lain. Ya, kita akan membahas salah satu adab juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengenai adab seorang muslim terhadap Al-Qur'annya. Dan di tangan kita ini ada salah satu kitab yang masyhur ya, yang bernama At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya, At-Tibyan, adab yang menerangkan tentang adab-adab menerangkan penghafal Al-Quran atau pembawa Al-Quran. Ya, yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya. Kalau di Banten, Nawawi itu ada dua ya. Kalau orang Banten kenalnya Nawawi itu dua. Ada Imam Nawawi dan ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Dua-duanya adalah ulama masyhur. Ya, ulama masyhur. Tapi kalau kita bilang Imam Nawawi, berarti Imam Nawawi yang ini. Ya. Kalau kita bilangnya Syekh Nawawi, berarti Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, ini dua orang yang berbeda. Ya. Nah, kalau Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, pengarang kitab At-Tibyan ini, beliau bernama Yahya bin Syaraf, ya, atau dijuluki sebagai Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, ya, lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Salah satu keafdolan beliau, ya, keutamaan beliau ini selama hidupnya itu dicurahkan untuk ilmu. Sampai beliau hafal Al-Quran, hafal hadis, itu ketika beliau masih kecil. Selalu menuntut ilmu dari beliau lahir, dari kecil sampai beliau wafat. Itu tugas beliau hanya menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Bahkan saking semangatnya menuntut ilmu, beliau tinggalkan yang namanya menikah. Ya, beliau nggak nikah. Ya, kalau dari kita hitung dari 631 sampai 676, berapa umur beliau? Berapa itu? 76 kurang 31 berarti 45 ya? 45 ya, 45 tahun dan beliau nggak pernah menikah. Ya, makanya dalam satu karangan beliau menulis al-uzzab, ya, al-ulama al-uzzab alladzina atharu 'ala zawaj. Ya, beliau pernah menulis tuh, ya, kitab bertema al-uzzab, al-ulama al-uzzab, ulama-ulama perjaka yang enggak pernah menikah, tetapi menganjurkan untuk menikah. Salah satunya beliau, ya, Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya. Dan mungkin kalau di zaman kita ada enggak ya, ulama yang masya Allah ya, nulis, ngarang kitab, ngajar, ngaji, sampai melupakan yang namanya menikah. Ya, mungkin belum ada zaman kita ya. Baik. Cuma kalau kita lihat menikah itu perlu apa enggak, ya kan,
Menikah itu ya kembali kepada hukum masing-masing. Karena pada hakikatnya menikah itu hukumnya masyru'. Masyru' itu disyariatkan. Adapun hukum kepersonal itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Ya. Tergantung. Ya. Kapan nikah itu wajib? Ya ketika seseorang yang memang sudah mampu untuk menikah, ya, dari segi dari segi materi dan segi non materi, kemudian dia memang menginginkan untuk menikah, ataupun mohon maaf syahwatnya bergebu-gebu. Nah di sini sudah layak dia wajib menikah. Ya. Ada kadang ketika sunnah menikah menjadi sunnah, hukumnya menjadi sunnah. Kapan itu? Ya ketika dia sudah mampu untuk menikah dari segi materi dan non materi, tetapi dia belum ada keinginan untuk menikah dan syahwatnya tidak bergebu-gebu. Nah ini sunnah dia untuk menikah. Ya. Ada yang makruh, ya. Bahkan ada yang haram. Ya. Ada yang haram untuk menikah. Ya. Kapan menikah itu diharamkan? Ya, ketika dia tidak mampu, ya, tidak mampu secara materi, secara fisik, mungkin juga ada hal yang kelainan dari segi syar'i, maka di sini tidak boleh menikah. Ya. Bisa jadi juga haram menikah karena pasangan yang dinikahi adalah non muslim, bisa juga, ya. Dan lain-lainnya, ya. Tergantung bagaimana personal itu tersebut. Nah di dalam kitab ini At-Tibyan fi Adabi Hamlil Quran, beliau menjelaskan tentang adab-adab seorang penghafal Al-Quran, bukan penghafal doang, pembaca Al-Quran, ya. Karena kalau kita melihat hamalatul Quran, pembawa Al-Quran, itu bukan orang yang hafal doang, ya. Dalam syariat, ya, penghafal Al-Quran itu bukan pembawa Al-Quran, bukan penghafal pembawa Al-Quran itu bukan penghafal Al-Quran. Paham nggak? Jadi yang menghafal Al-Quran itu belum tentu dikategorikan hamalatul Quran. Ya. Paham nggak nih? Paham ya? Ya. Jadi orang yang menghafal Al-Quran belum tentu dikategorikan sebagai pembawa Al-Quran. Jadi nggak ngejamin. Ada orang hafal sekian juz, mungkin 30 juz. Tidak menjamin di mata Allah dia ini pembawa Al-Quran atau orang yang diamanati Al-Quran, enggak. Tapi siapa sih hamalatul Quran itu? Siapa sih orang yang disebut oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa Al-Quran? Adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Karena para sahabat zaman dahulu tidak semuanya hafal 30 juz. Enggak semuanya. Ya. Bahkan ada beberapa sahabat yang sulit untuk menghafal Al-Quran. Bahkan ada satu sahabat yang lama menghafal Al-Quran. Siapa salah satu contohnya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Beliau dalam satu riwayat dikatakan bahwa menghafal surat Al-Baqarah itu 2 tahun. Ya, kalau kita lihat Al-Baqarah itu sekitar 2,5 juz. Kalau 2,5 juz berarti 25 lembar, berarti 50 halaman. Ya, 50 halaman. Beliau menghafal selama 2 tahun. Kenapa sih beliau itu bisa begitu lamanya menghafal 2 tahun? Kalau kita melihat di zaman sekarang, orang dalam jangka waktu 2 tahun itu pasti bisa menghafal 30 juz. Kalau kita keliling-keliling pondok-pondok tahfidz, itu normalnya orang bisa hafal 30 juz 2 tahun. Standarnya. Tapi hanya sekedar hafal. Belum tentu paham, belum tentu, apalagi ngamalin. Tapi Umar bin Khattab dulu cara menghafal itu seperti itu. Umar bin Khattab cara menghafalnya 1 hari 1 ayat. 1 hari 1 ayat beliau hafalkan, kemudian amalkan. Beliau tidak akan beralih ke ayat selanjutnya kalau beliau belum paham dan belum mengamalkan ayat yang telah dihafal. Dan ini mungkin yang tidak ada di zaman sekarang. Ya. Makanya lama belum menghafal Al-Quran. Ya, 1 ayat, ini kalau ayatnya pendek, ya, alif lam mim. Ya, ayatnya pendek. Syukran, jazakallah khairan. Ya, alif lam mim. Nah, 1 ayat, 3 huruf doang lagi. Nah, mungkin kalau ayatnya seperti ini mungkin cepat ngapalnya. Tapi kalau misalnya ayatnya panjang, ya, ayat terpanjang di Al-Quran itu pada surat apa? Tahu nggak? Ya. Ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Baqarah. Ya. Ayat terpanjang itu pada surat Al-Baqarah ayat 200 berapa itu? 286 ya, 286. Ayatul Dain.
ayat yang bercerita tentang hutang piutang. Itu kalau kita lihat di mushaf, itu ayatnya 1 halaman pas. Kayak lainnya pendek-pendek. Ya, kalau ditanya ayat apa yang paling panjang dalam Al-Quran, ya surat Al-Baqarah 286. Itu ayat dain, ayat hutang piutang. Kita kalau mau paham cara hutang piutang yang baik, cara hutang piutang yang tidak riba, cara hutang piutang yang sesuai syariat, baca ayat dain, surat Al-Baqarah nih. Bagaimana kalau kita berhutang? Ya, tata caranya bagaimana? Supaya nggak riba bagaimana? Ada di situ semua. Ya, ini ayat terpanjang. Nah, kalau misalkan ayatnya panjang, ya tentu untuk memahaminya, mengamalkannya, ya, agak lumayan. Ya. Kalau ayat pendek mungkin lah ya. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, ayatnya pendek. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Paham, amalkan, udah beres. Ganti lanjut ayat selanjutnya. Kalau ayatnya panjang kayak itu ya, dipahami dulu, ya, diartikan dulu, baru diamalkan. Oh, begini cara hutang piutang yang baik dan benar. Ya. Nah, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah bahwa pembawa Al-Quran, hamalatul Quran adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, bukan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Karena zaman sekarang banyak orang menghafal Al-Quran, ya enggak? Dan belum tentu dari segi adab, segi akhlak, ya baik. Ada beberapa penghafal Al-Quran yang memang karena dia niatnya menghafal Al-Quran itu, ya pengen disebut qori, pengen disebut hafid. Ya. Nah, Al-Quran yang seperti ini bukanlah membawa Al-Quran. Dan Al-Quran seperti ini bukanlah Al-Quran yang menjadi hujah untuknya, tapi hujah kepadanya. Ya. Banyak zaman sekarang ya, dia penghafal Al-Quran tapi masih maksiat, ya, masih, mohon maaf misalkan masih ngedugem, ya, banyak kayak gitu, ya. Masih ya nongkrong, padahal mah penghafal Al-Quran. Ya, makanya Al-Quran ini sebenarnya bisa menjadi senjata untuk kita, bisa jadi senjata kepada kita, jadi bumerang untuk kita. Ya. Bahkan di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW ada 3 golongan, ada 3 golongan yang akan pertama kali diseret ke dalam neraka. Ya. 3 golongan, dan 3 golongan ini mohon maaf bukan pencuri, bukan pembunuh, bukan penzina, bukan ahli maksiat. Tetapi 3 golongan ini malah justru orang-orang yang di mata kita adalah orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang bagus. Dalam hadis katakan, golongan yang pertama yang diseret ke dalam neraka adalah orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, ngeluarin hartanya, ngeluarin waktunya, bahkan ngorbanin nyawanya. Ya. Tetapi ketika di hari kiamat, malah ketika ditanya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau berjuang di jalan Allah? Dia lantas menjawab, ya Rabb, sesungguhnya saya berjuang di jalanmu itu karena mencari ridhomu. Kata Allah, kadzabta, engkau itu bohong. Engkau itu berjihad, berjuang di jalanku sampai menumpahkan darah dan nyawamu itu karena yang disebut seorang pemberani. Ya. Udah jihad, udah ngorbanin hartanya, bahkan ngorbanin nyawanya, malah di hari kiamat masuk neraka. Padahal mah kalau kita lihat jihad itu, masya Allah, ya, kalau memang benar mati dalam medan perang, mati syahid, tidak ada halangan antara dia dengan surga, langsung masuk surga. Tapi gara-gara dia pengen disebut pemberani, maka dia masuk neraka. Nah, golongan kedua kata Rasulullah adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, belajar fikih, tafsir segala macam. Ya. Tapi ternyata dia belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu tujuannya karena pengen disebut seorang qori, seorang hafid, seorang kiai, seorang imam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, seret ke dalam neraka. Ini golongan kedua.
Golongan yang ketiga, orang-orang yang menginfakkan hartanya. Ada bangun masjid, infakkan. Ada bangun pondok, infakkan. Ada yatim piatu, infakkan. Ada janda, infakkan. Ya. Semua bentuk sedekah, dia sedekah di situ. Sampai dalam hari kiamat dikatakan, kenapa engkau berinfak? Dia mengatakan, tidaklah satu amalan pun yang dimana di dalamnya disuruh berinfak dan sedekah, melainkan saya sudah berinfak di dalamnya. Karena mencari ridhomu. Kata orang tersebut. Kata Allah, kadzabta, bohong engkau, dusta. Sesungguhnya engkau berinfak, bersedekah, menggunakan harta itu karena kalian disebut dermawan. Syarat. Nah, ini 3 golongan. Nah, kalau kita lihat, masa sih orang yang berjihad, orang yang hafal Al-Quran, paham agama, kemudian orang yang dermawan, masa bisa masuk neraka? Ya. Ini bisa saja. Karena niat hatinya yang salah. Nah ini ya Al-Quran juga. Ya, termasuk dalam Al-Quran ini. Kalau niat kita salah dalam membaca Al-Quran, niat kita salah dalam mempelajari Al-Quran, justru Al-Quran menjadi bumerang untuk kita. Ya, naudzubillahi min dzalik. Makanya dalam hadis katakan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu menjadi hujah untukmu atau hujah kepadamu. Ya. Baik ya. Nah, di dalam pembahasan kitab ini, yang pertama dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah taala adalah fadilati tilawatil Quran wa hamalatuhu, ya. Keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang menghafalnya. Nah, keren ya. Al-Quran itu jangankan dihafal, bacanya aja dapat pahala. Nanti kita akan masuk dalam salah satu hadis keutamaan belajarnya. Insya Allah kita bahas ya. Baik. Hadis pertama dikatakan di sini, qala Allahu azza wa jalla, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyawfiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurur rahim. Ya, pertama Imam Nawawi mengutip dari ayat Al-Qur'an. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, kemudian mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, terus berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi ataupun terang-terangan. Ya, yarjuna tijaratan lan tabur, di mana mereka mengharapkan perdagangan yang tidak merugi. Ya. Jadi dalam ayat ini pertama yang kita bisa ambil faedahnya adalah segala ibadah kita, baik itu bentuknya sholat, sedekah, ataupun baca Al-Quran dan lain-lainnya, kita harus yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya. Apa itu? Akhirat. Ya, akhirat. Ketika kita berdagang karena akhirat, tidak akan rugi. Kita beramal memang untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, untuk akhirat kita akan rugi. Ya. Nah, ini yang mungkin masih menjadi PR kita bersama. Ya enggak? Mungkin masih menjadi PR kita bersama. Kadang kita melihat yatim piatu ya, di depan mata kita, kadang mau ngasih ragu-ragu. Ingat anak. Ya, anak saya juga belum makan, masa mau ngasih anak orang lain? Ya. Padahal kalau kita benar-benar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menginfakkan harta kita jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberkahi harta kita. Ya. Kuncinya pertama yakin dulu. Ya, yakin dulu. Kalau kita yakin, Allah akan ganti dengan keberkahan, dengan keluasan hati. Ya, sehingga walaupun mungkin di mata orang tidak cukup, tetapi kita yang merasakan menjadi cukup. Ya. Liyafihim ujurahum wa yaziduhum min fadlihi innahu ghafurur rahim. Ya. Ya, innahu ghafurun syakur. Ya. Nah, orang-orang yang beramal soleh nih, orang-orang beramal soleh nih, yang mengharapkan perdagangan atau perdagangan yang tidak merugi ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ujurahum, dengan pahala-pahala, wa yaziduhum min fadlihi, dan akan ditambahkan karunia. Makanya dalam satu hadis katakan, kita itu kalau berbuat satu kebaikan, itu minimal kita akan mendapat 10 pahala atau 10 kebaikan. Minimal itu. Ya. Dan 10 ini bisa
dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 70, bahkan bisa menjadi 700, bahkan bisa menjadi berlipat-lipat ganda, terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini matematikanya Allah. Ya, jangan disamakan dengan matematikanya kita. Ya, kadang kita ngitung matematik itu ya matematik akhirat itu dengan matematik dunia. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Contoh kita bersedekah. Punya uang 100.000. Sedekah 10.000. Berarti ngurang apa nambah? Kurang. Ini matematik dunia. Tapi kalau matematik akhirat, ya, kita punya uang 100.000, ya, disediakan 10.000. Jadi berapa coba? Ya, jadi 200.000 minimal itu. 190, bukan 200.000 ya, 190. Kenapa? Karena 10.000 ini akan dikali 10. Satu kebaikan sama dengan 10 pahala atau 10 kebaikan, sehingga menjadi 190. Ya, keberkahannya dan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis di sini katakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya hamba Allah, sebaik-baiknya umat Nabi adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Sekedar belajar. Ya. Sekedar belajar. Entah kita bisa apa enggaknya kita membaca Al-Quran. Sekedar kita belajar Al-Quran, mau belajar saja. A, ba, ta, tha, ja, ha, kho. Itu kita menjadi umat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita benar-benar bisa baca beneran, lancar bacanya, itu akan lebih pahalanya. Ya. Jadi kalau kita dekat dengan Al-Quran, itu tidak akan merugi. Ya. Karena di dalam hadis ini, sekedar kita mau belajar. Khairukum man ta'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar. Ta'allam Al-Quran. Belajar Quran. Udah mau aja. Yang penting kita mau aja dulu. Masalah bisa nggak bisanya, cepat apa enggaknya, terbata-bata apa enggaknya, lancar apa enggaknya, urusan lain. Yang penting mau baca Al-Quran, kita akan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini merupakan menjadi bekal kita lah. Ya. Karena kalau misalkan kita ya mungkin yang sedekahnya masih berat, ya, yang hajinya masih susah, ya, ataupun yang puasa masih berat, mau puasa sunnah susah, mau ibadah-ibadah yang lain susah, minimal sekedar mau belajar aja, belajar Al-Quran. Entah itu dengan orang secara langsung, offline, ataupun online. Karena zaman sekarang semuanya bisa online. Ya. Jangankan belanja ya, belajarnya bisa online. Ya, semuanya bisa online. Yang penting kita mau belajar, ada kemauan untuk belajar, kita akan menjadi sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, barulah setelahnya dikatakan di sini, ya, hadis keduanya ya, dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan alladzina yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'asafaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ata fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Ya. Ini lanjutan dari hadis sebelumnya. Ya. Hadis tadi menjelaskan orang yang mau belajar Al-Qur'an menjadi sebaik-baiknya hamba, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umat. Yang penting mau belajar. Ditambahkan di hadis ini lebih dijelaskan lagi, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun, dia lancar bacanya. Enggak terbata-bata, lancar, jelas, fasih baca Al-Qur'annya. Ma'as-safaratil kiramil bararah. Dia akan dikumpulkan, dibangkitkan bersama para malaikat. Disamakan dengan para malaikat kedudukannya. Kita tahu kan malaikat, Masya Allah, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling suci, nggak ada dosanya sama sekali, terbuat dari cahaya. Kalau kita bisa membaca Al-Quran lancar, fasih, kita didudukan bersama dengan para malaikat. Ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ata.
Dan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia yatata'ta. Apa yatata'ta? Terbata-bata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terbata-bata. Nggak lancar, masih mikir bacanya. Atau masih belajar Iqra. Baba, tata, tata. Ya tata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun, dan dia merasa susah, lahu ajron. Maka bagi orang nih 2 pahala. Pahala belajarnya dan pahala kesungguhannya. Ya. Pahala belajar dan pahala kesungguhannya. Nggak ada yang rugi kan kalau kita dekat dengan Al-Quran. Ya. Yang mahir didudukan bersama para malaikat, kedudukannya sama. Yang belum mahir dapat 2 pahala. Yang mau belajar menjadi sebaik-baiknya manusia. Ya. Baik. Kemudian di sini juga beliau menukilkan an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an mithlu tamrah la riha laha wa ta'muha hilmun wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mithlu raihanah rihuha tayyib wa ta'muha murrun wa mithlul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Di sini ibarat orang yang membaca Al-Qur'an. Ya. Di sini dikatakan dari Imam Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'min ladzi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Mislul utrujjah, seperti buah utrujjah. Tahu belum buah utrujjah? Ya. Utrujjah, ya. Buahnya seperti jeruk. Ya, kalau kita lihat terjemahan di kamus ya, utrujjah ini jeruk aprikot. Tahu ya? Nggak tahu lagi. Ya, tahunya jeruk pasar rau. Jeruk aprikot, ya, jeruk serang. Ya. Jeruk dia gede, ya, oranye beda ya, oranye beneran, dan rasanya manis. Ya, orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti utrujjah, ya. Wanginya harum dan rasanya juga harum, manis. Ya, ini orang mukmin. Jadi orang mukmin pinter baca Al-Qur'an, paham Al-Qur'an, wangi. Ya, wangi. Maksudnya apa? Mulia. Mulia baik secara zahir maupun secara batin. Ya. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an mithlu tamrah. Sedangkan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat, puasa, haji, tetapi tidak baca Al-Qur'an. Ya. Diumpamakan apa? Seperti tamroh. Apa tamroh? Kurma. Kalau kurma pasti tahu semua ya. Kurma tahu pasti ya. Udah pernah makan semua insya Allah ya. Seperti tamroh, seperti kurma. Orang muslim, orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Ya. La riha laha wa ta'muha hulwun. Enggak ada wanginya, enggak wangi. Ya. Kalau kita ada kurma di depan kita enggak kecium wanginya. Ya. Beda dengan aprikot ataupun bunga-bunga, pasti wangi. Kalau kurma nggak wangi, tetapi rasanya manis. Ya, manis. Maksudnya apa? Seorang mukmin diibaratkan seperti kurma. Dia nggak ada wanginya, tetapi rasanya manis. Maksudnya seorang mukmin yang nggak baca Al-Qur'an, dia dapat iman, dapat bekal sebagai seorang mukmin, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mendapatkan tambahan. Kalau istilahnya, kalau kita karyawan, kita dapat gaji pokoknya doang, enggak dapat bonusnya. Nah, itu maksudnya. Kita dapat gaji pokoknya tapi enggak dapat bonusnya. Ya. Mungkin kalau gaji pokoknya enggak ada yang dikurang karena absen, karena izin, karena cuti ya. Kalau ada yang kurang, kumaha nutupinnya? Ya.
Nah ini seorang muslim yang atau seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, ya, tidak mendapatkan keutamaan tambahan, nggak mendapatkan bonusnya. Ya. Cuma ya hati-hati juga kalau misalkan ada seorang mukmin yang nggak baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sangat penting. Kenapa penting? Karena kalau kita nggak bisa baca Al-Quran, bagaimana sholat kita? Ya enggak? Ini yang perlu kita perhatikan. Bisa jadi mohon maaf gitu, bisa jadi mohon maaf sholat kita kurang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita nggak mau belajar Al-Quran dan nggak bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam sholat ada bacaan Al-Quran. Jadi sebenarnya mau nggak mau ya kita harus belajar Al-Quran dan bisa baca Al-Quran. Ya, terlepas nanti dia mau baca, mau rajin baca apa enggaknya itu urusan pribadi masing-masing. Yang jelas dia harus bisa baca Al-Quran supaya sholatnya juga sempurna. Gitu ya. Bahaya kalau kita misalkan nggak bisa baca Al-Quran sholat kitanya. Ya, apalagi Al-Fatihah yang merupakan rukun. Ya, maka kalaupun masih ada dari kita ataupun keluarga kita ataupun sanak saudara kita yang masih belum bisa baca Al-Quran, maka setidaknya ajak mereka supaya mau belajar dulu. Ya, mau belajar dulu. Ya, supaya mendapat keutamaan bonus lebih ya, dari pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Taib. Karena kan di dalam bukan di dalam hadis ya. Perkataan para ulama mengatakan begini. Salat kita itu belum tentu semuanya sempurna. Salat kita itu belum tentu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi ketika kita salat kita tidak khusyuk. Bisa jadi ketika kita sholat ada najis yang menempel. Bisa jadi ketika kita sholat kita lupa untuk bersuci ataupun lain-lainnya. Yang dimana Allah tidak menerima ataupun habis pahala dari sholat tersebut. Atau kita sholat kita riya, pengen dipandang oleh orang. Otomatis dia sholat tapi pahalanya nggak ada. Nah makanya kata para ulama, karena tidak ada jaminan sholat kita diterima semuanya, maka disunnahkan dan dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah lainnya, ibadah-ibadah sunnah lainnya, agar pahala dari ibadah-ibadah sunnah ini menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah yang wajib. Ya. Ini kita sholat loh, gitu. Apalagi yang nggak sholat, yang jelas nggak sholat, udah pasti bolong. Ya. Baik, lanjut ya. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mithlur raihanah wa rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Di zaman Rasul banyak orang munafik yang bisa baca Al-Qur'an. Karena memang orang munafik dulu orang Arab. Dan mungkin di zaman kita juga ada. Bahkan mungkin banyak juga. Nah, perumpamaan orang-orang munafik yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti apa? Raihanah. Apa raihanah? Daun yang wangi tetapi rasanya pahit. Nah, kalau kita lihat terjemahnya, raihanah artinya kemangi. Oh ya, kemangi ya. Yang biasa buat dilalap. Ya, kemangi buat dilalap. Itu kalau kita makan manis apa pahit? Ya Pak, pedes karena ada sambelnya. Kalau nggak ada sambelnya nggak pedes. Ya, pahit ya. Mungkin karena kita aja suka. Kalau orang Arab nggak suka kemangi, nggak suka lalap-lalapan. Yang suka lalapan itu kayaknya orang Indonesia doang, sama orang-orang Asia palingnya. Orang Arab, termasuk orang Sudan, lalapan itu kurang suka. Bahkan, nah orang munafik ini seperti raihanah kemangi, ya, wanginya harum tapi rasanya pahit. Maksudnya apa? Orang munafik yang menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kesyirikannya, di luar dia bagus, wangi, baik di luar, tetapi ternyata di dalam dia busuk. Ya. Ini maksudnya. Ya, kalau kita lihat orang munafik, kan dia sholat, zakat, puasa, bahkan mungkin haji juga. Baca Al-Quran, apalagi kalau baca Al-Quran merdu. Oh, pasti kita ngiranya orang soleh, orang baik, orang Masya Allah gitu. Tetapi ternyata hati dia busuk. Nah inilah yang ingin Allah
Rasul sampaikan, orang munafik itu seperti raihana. Walaupun bagus di luar, tetapi ternyata busuk di dalam. Ya. Nah, dan keempat, wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, sudah munafik, enggak baca Al-Qur'an. Ya. Rasul ibaratkan sebagai hamdalah. Apa hamdalah? Ya. Melon, apa ya, melon ada di bentuknya kayak melon tapi bukan melon karena dia nggak manis ya, tapi kalau kita ngeliat kamus artinya pare ya, artinya pare, tapi kalau kita ngeliat aslinya hamdalah di sana itu ya bukan pare ya, ada buah bentuknya seperti melon tapi pahit, namanya hamdalah. Kerenuk kerenuk mau beda lagi, itu mah bikin paha ya itu. Nah, ini handolah ya. Kalau kita bisa ibaratkan sebagai pare ya, sesuai diterjemah di Indonesia, handolah pare. Pare itu bagaimana? Pahit, wangi enggak? Enggak. Nah, itu kayak itu perumpamaan orang munafik. Sudah mah enggak wangi, pahit lagi. Ya. Artinya apa? Busuk luar dalam, enggak ada bagus-bagusnya. Orang munafik yang enggak baca Al-Qur'an. Ya. Orang munafik yang nggak baca Al-Quran baik luar ataupun dalamnya busuk di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya apa sih? Ya, kalau kita lihat ya perumpamaan pertama orang mukmin yang baca Al-Quran, orang mukmin yang tidak baca Al-Quran, orang munafik yang baca Al-Quran, orang munafik tidak baca Al-Quran. Ini sebenarnya Rasul pengen menunjukkan ya, siapapun yang dekat dengan Al-Quran, entah dia itu mukmin ataupun dia itu munafik, entah dia itu orang baik ataupun orang buruk, ketika dia terlihat dekat dengan Al-Quran, bisa baca Al-Quran, dia mendapatkan keutamaan Al-Quran, setidaknya dengan baunya yang wangi. Ya. Ini yang pengen Rasul sampaikan. Ya, maka jangan heran ketika ada orang yang baca Al-Quran, pinter Al-Quran, apalagi hafal Al-Quran, itu dimuliakan. Walaupun mungkin di lain sisi dia bukan termasuk orang yang baik. Karena memang ini sudah janji Allah dan Rasulnya. Orang yang dekat dengan Al-Quran akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, lanjut. Ya. Wan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah Ta'ala yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Ya. Di sini Umar bin Khattab meriwayatkan dari Nabi bahwasanya Nabi dulu bersabda, Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan menghinakan sebagian kaum lagi yang jauh dari Al-Qur'an. Ini lebih dijelaskan lagi ya, lebih jelas. Kalau tadi kan isyarat-isyarat hadis yang tadi. Hadis dijelaskan orang yang Allah akan memuliakan, mengangkat derajat orang yang dekat dengan Al-Quran dan akan menghinakan kaum yang lain yang tidak dekat dengan Al-Quran. Dan di sini terbukti dengan kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dan di dalam Umar bin Khattab di kisah Umar bin Khattab di minggu pertama kemarin, ya, beliau tiap hari bisa saja menggonta-ganti pemimpin. Ya. Kata Umar bin Khattab, saya bisa saja bisa mengganti tiap hari gubernur saya, pejabat saya, bisa. Daripada para pejabat saya ini terus-terusan dalam dosa. Kenapa sih Umar bin Khattab bisa berkata seperti itu? Itu karena di zaman Umar bin Khattab adalah generasi yang baik. Termasuk generasi yang terbaik. Sesuai dengan sabda Nabi, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kata Nabi, sebaik-baiknya zaman, sebaik-baiknya generasi adalah generasi saya, kemudian generasi selanjutnya, dan generasi selanjutnya, yaitu generasi sahabat dan tabi'in. Maka wajar Umar bin Khattab dulu mengatakan seperti itu. Tiap hari gonta-ganti pejabat, hari ini sebulan, ini fulan-fulan, itu bisa saja. Kalau zaman kita mungkin nggak bisa, tiap hari gonta-ganti presiden misalkan, atau rumah nanti negara jadinya.
Kenapa? Karena generasinya adalah generasi terbaik. Ya. Generasi Umar bin Khattab ketika dia memilih orang tuh, walaupun memilihnya sembarangan, mata sambil merentang tingtung ini jadi pemimpin, itu pasti yang terpilih adalah orang soleh, orang baik. Berbeda dengan zaman kita. Zaman kita mau melotot, mau seleksi, mau melihat CV-nya ataupun apanya, yang terpilih belum tentu orang baik, orang soleh. Ini bedanya. Dan ini dibuktikan lagi dalam kisah ini. Di dalam satu kisah ini Umar bin Khattab mengunjungi Mekah. Ya, mengunjungi Mekah. Nah, di Mekah ini para masyarakatnya istilahnya ya menggosipin gitu, ngomongin pemimpinnya. Tetapi dari segi kepemerintahannya, dari segi pengaturannya baik. Ya. Kemudian Umar istilahnya penasaran siapa sih menjadi pemimpin. Orang ngomongin bahwa yang jadi pemimpin adalah orang yang begini-begini, tapi hasil kepemimpinannya itu jadi Mekah itu jadi maju, makmur. Ya. Terus Umar bertanya, siapa gubernur di Mekah? Kemudian masyarakatnya menjawab Ibnu Abza. Ya. Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza kata Umar? Maula yusbihu amiron, maula min maulana. Ya. Ibnu Abza ini seorang hamba sahaya, bukan seorang yang merdeka. Seorang hamba sahaya yang dibebaskan. Ini dulunya hamba, bukan orang yang nasabnya bagus, bukan orang yang hartanya banyak, bukan orang yang dulunya adalah orang terhormat, bukan. Ibnu Abza, seorang hamba sahaya. Kita tahu kalau hamba sahaya dulu itu ya orang yang paling hina. Hamba sahaya itu bukan dianggap sebagai orang, seperti barang, bisa diperjualbelikan, padahal manusia. Ini kata masyarakatnya Ibnu Abza. Ya. Tetapi kata masyarakatnya, tetapi dia hafal Al-Quran. Dia paham Al-Quran dan dia orang yang paling tahu mengenai hukum-hukum syariat. Ya. Baru kata Umar bin Khattab, sadaqa Rasulillahi idqal, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Telah benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dan akan menghinakan sebagian yang lain. Ya, sebagaimana Ibnu Abza, seorang hamba sahaya, karena dia dekat dengan Al-Quran, bisa baca Al-Quran, paham Al-Quran, mengamal Al-Quran, paling paham dengan syariat Islam, dia diangkat menjadi pemimpin Mekah. Padahal bukan orang siapa-siapa. Ya, akibat karena dekat Al-Quran. Tapi mau adzan dulu atau gimana? Lanjut sampai jam 12. Tapi ya karena sudah adzan juga, ya, kita tutup. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya, memberikan kita hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita agar selalu dekat dengan Al-Quran, ya, dekat dengan orang-orang soleh, dan dekat dengan ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bikafatil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.